Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ali Ridho Fitriansyah akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yakni untuk yang ketiga tentang bedah paper. Di sini paper yang kami gunakan yakni paper dari Irfan Rizky Prabaswara dan Ragil Saputra dari tahun 2020 tentang implementasi HADOP dan Spark untuk analisis penyebaran demam berdarah dengue berdasarkan data dari Twitter. Oke, yakni pertama adalah permasalahan dari objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis penyebaran demam berdarah dengue atau DBD menggunakan data Twitter. Data Twitter merupakan big data yang memiliki volume besar, variasi yang banyak, dan aliran data yang sangat cepat. Pengolahan big data tidak bisa dilakukan dengan komputer tunggal karena akan terhambat kinerjanya. Dibutuhkan pengolahan data yang lebih cepat untuk analisis secara real time. Perlu visualisasi data untuk memantau perkembangan DBD di wilayah Asia Tenggara. Jadi dari paper ini permasalahannya itu dimulai dari yang akan berfokus pada penyebaran DBD menggunakan data Twitter ya. Data Twitter yang merupakan big data dan memiliki volume yang besar, variasi yang banyak dengan analisa yang sangat cepat, akan tentu memiliki permasalahannya dalam pengolahan data. Lalu pengolahan data akan terhambat bila hanya menggunakan komputer tunggal. Lalu dibutuhkannya secara analisa secara real time serta visualisasi untuk memantau perkembangan DBD di wilayah Asia Tenggara. Lalu peran HADOP dan Spark pada penelitian ini, yang pertama adalah HADOP berfungsi sebagai framework untuk pengolahan big data yang bisa diimplementasikan pada single atau multiple komputer. Jadi di sini HADOP bisa diimplementasikan pada single atau multiple komputer, di mana bisa menggunakan lebih dari satu komputer. Menyediakan HDFS atau HADOP Distributed File System untuk menyimpan data yang tidak terstruktur. Lalu menggunakan YARN untuk mengatur resource pada sistem. Lalu untuk Spark, peran dalam penelitian ini adalah bisa berjalan di atas HADOP untuk mengakses data di HDFS. Memproses data lebih cepat 100 kali dibanding MapReduce HADOP. Mengolah data Twitter untuk plotting tren dan pemetaan, dan memanfaatkan library getAllTweets3 untuk pengambilan data pada Twitter. Pada penelitian ini, cara pengujiannya adalah dilakukan dengan 11 kali pengujian dengan mengubah konfigurasi. Pertama, mengubah konfigurasi alokasi maksimal memori scheduler pada YARN. Yang kedua adalah alokasi memori eksekutor pada Spark. Parameter yang diuji, pertama adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproses data, jumlah jobs yang berjalan, di sini ada 367 jobs, menggunakan scheduling mode FIFO atau first in first out, lalu membandingkan hasil plotting trend pada data Twitter dengan data asli WHO. Di sini adalah tabel pertama konfigurasi pengujian. Pengujian dilakukan dengan mengeksekusi proses pengolahan data Twitter hingga menghasilkan tren dan peta persebaran DBD. Pengujian yang dilakukan adalah dengan mengubah konfigurasi alokasi maksimal memori scheduler YARN. Alokasi maksimal memori scheduler berarti resource manager tidak dapat mengalokasikan memori ke kontainer melebihi alokasi maksimalnya. Selain itu, pengujian juga dilakukan dengan mengubah konfigurasi alokasi memori eksekutor pada Spark. Pengujian dilakukan sebanyak 11 kali dengan konfigurasi pada tabel tersebut. Tiap pengujian dianalisa hasilnya pada sebuah grafik evaluasi pengujian.
Dari grafik ini dapat disimpulkan konfigurasi seperti apa yang optimal pada sebuah arsitek big data dengan spesifikasi perangkat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Lalu pada grafik ini adalah grafik perbandingan tren data Twitter dengan data WHO. Data Twitter yang berhasil dikumpulkan berjumlah 4.556.690 tweet, tren dan peta persebaran DBD berdasarkan data Twitter dibandingkan dengan data dari WHO. Pada grafik ini menggambarkan sebuah tren terjadi pada data Twitter untuk masing-masing negara di Asia Tenggara. Memiliki kecenderungan perubahan yang sama dengan data asli kejadian DBD yang diperoleh dari WHO. Meskipun jumlahnya tidak sama, keselarasan antara data Twitter dengan data kejadian DBD dari WHO juga ditunjukkan pada peta persebaran DBD yang berdasarkan data Twitter yang dihasilkan pada penelitian ini. Pada tabel berikutnya adalah tabel hasil pengujian sistem. Dari penelitian ini, waktu terlama yang dibutuhkan untuk mengolah data Twitter hingga menghasilkan tren dan peta persebaran DBD adalah 8,5 menit dan waktu tercepat yang dibutuhkan adalah 5,3 menit. Waktu terlama terjadi pada pengujian ke-6 dengan konfigurasi alokasi memori eksekutor sebesar 1 GB dan alokasi memori maksimum kontainer pada master node dan slave node masing-masing 8 GB dan 4 GB. Waktu tercepat pada pengujian kelima, ke-10 dan ke-11, pengujian kelima menggunakan konfigurasi alokasi memori eksekutor sebesar 3 GB dan alokasi memori maksimum kontainer pada master node dan slave node masing-masing 4 GB. Pada tabel ini juga ditunjukkan grafik diagram hasil pengujian sistem. Pengujian ke-10 dan ke-11 masing-masing menggunakan konfigurasi alokasi memori maksimum kontainer pada master node dan slave node masing-masing 8 GB dan 6 GB. Pengujian ke-10 menggunakan konfigurasi alokasi memori eksekutor sebesar 2 GB, sedangkan pengujian ke-11 menggunakan konfigurasi alokasi memori eksekutor sebesar 3 GB. Hasil pengujian dan kesimpulan. Hasilnya adalah waktu pemrosesan tercepat memakan waktu 5,3 menit dan waktu pemrosesan terlama dengan 8,5 menit. Performa terbaik dicapai dengan alokasi memori eksekutor 3 GB dan memori scheduler maksimum 4 GB per node. Tren pada data Twitter menunjukkan kesesuaian dengan data WHO. Kesimpulannya, plotting tren data Twitter menunjukkan hasil yang baik ketika dibanding dengan data WHO. Alokasi memori yang lebih besar dari konfigurasi optimal tidak menghasilkan peningkatan performa. Kombinasi Hadoop dan Spark efektif untuk menganalisis persebaran DBD berdasarkan data Twitter. Baik, itu saja bedah paper pada saat ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.